Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, hari ini adalah minggu kelima, tanggal 29 November tahun 2020. Gimana kabar jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia? Bersama saya, Pendeta Samuel Menatap Syauta di Dayakolot. Hari kita masuki ibadah, mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian, saudara. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jadi hamba, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih karunia-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, karena pagi hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk Tuhan membagikan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, mari Tuhan lawat setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan juga ya Pak, siapapun juga dalam nama Yesus, agar firman Tuhan ini menjadi berkat, berguna Tuhan buat kemuliaan kerajaan Allah. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini, agar bisa sampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, shalom saudara, selamat pagi. Ya, hari ini saudara, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita belajar tentang kuat di dalam penolakan atau menang dalam penolakan, sehingga hari-hari kita bisa mengalami namanya kesaksian, terus menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun seorang yang telah menang di dalam Tuhan, saudara, dianya menang, cuman kalau keluarganya belum menang, jadi saudara menjadi pengaruhnya besar. Ada banyak saudara, kalau saya saksikan di jemaat, ada yang aktif orangnya, sungguh-sungguh, tapi ketika pulang ternyata keluarganya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, ini pun menjadi masalah. Tentunya ada yang pasangan bapaknya atau suaminya rohani, istrinya tidak rohani. Ada yang istrinya rohani, suaminya tidak rohani. Nah, ini tidak boleh terjadi hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, sehingga pasangan atau suami dan istri adalah menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan jadi atas kehidupan keluarga orang percaya. Amin. Nah, hari ini saya beri judul, temanya adalah keluarga ilahi, saudara. Ya, jadi banyak pernikahan yang tidak langgeng karena pasangan suami istri
tidak punya konsep yang benar tentang pernikahan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pengertian pernikahan menurut firman Tuhan, ya, yang pertama, saudara, hal yang pertama adalah pernikahan adalah perjanjian ilahi. Kita akan buka firman Tuhan. Coba tolong dulu kacamata. Ambilin kacamata tolong. Kacamata di belakang. Di dalam Maleakhi 2, saudara, ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Yang 13-nya saya akan bacakan dari Alkitab, dari yang saya baru buka ini. Saudara, dikatakan begini. Ya, ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Ya. Ayat 14 berkata begini, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Lalu jawab Tuhan berkata gini, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya. Jadi kebanyakan pasangan-pasangan itu, saudara, ada yang tidak langgeng pernikahannya bukan oleh karena apa-apa, kalau karena ini. Dia tidak setia kepada istri seperjanjian masa mudanya. Ayat 14 dikatakan, ya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah, makanya telah tidak setia. Nah, konsep pernikahan adalah covenant, sudah perjanjian. Pernikahan adalah rancangan Allah, bukan ide manusia. Pernikahan adalah perjanjian atau covenant suami istri dengan Kristus sebagai kepala keluarga suami istri. Berjanji untuk setia dalam keadaan apapun, juga sampai kematian memisahkan mereka. Jadi konsep keluarga ilahi yang dari Tuhan datangnya adalah konsep covenant atau perjanjian antara suami dan istri. Bukankah saudara ketika diberkati nikah, ditanya oleh hamba Tuhan, apakah engkau mengambil umpama Tini menjadi istrimu dalam suka maupun duka secara sah? Baru jawaban yang suami kata, ya setia. Padahal ketika menjalani pernikahan beberapa tahun kemudian, dia mulai sudah tidak setia karena dia mulai selingkuh. Tidak setia, saudara. Nah, inilah yang menjadikan tiba-tiba berkat Tuhan berhenti di dalam rumah tangga yang pasangannya salah satunya tidak setia. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maupun suami maupun istri tidak boleh tidak setia. Mereka harus setia. Ini konsepnya. Kenapa engkau meminta diberkati di gereja, diberkati nikah di gereja? Itu artinya engkau melibatkan Tuhan menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Ya, makanya hamba Tuhan itu memberkati, memegang kedua tangannya, bahkan kedua kepalanya di blessing, diturunkan berkat, agar menjadi berkat, didoakan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Agar apa? Agar pasangan suami dan istri takut akan Tuhan, mengerti bahwa Allah lah yang mempersatukan. Demikian, saudara, pernikahan ilahi. Jadi yang pertama adalah ketidaksetiaan akan membuat berkat-berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah dijanjikan itu akan terhambat. Karena apa? Ketidaksetiaan. Saudara bisa buka, lihat Maleakhi 2 tadi ayat 13 dan 14, baca di rumah dan saudara renungkan. Ya. Ini hal yang pertama. Jadi keluarga ilahi adalah keluarga yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, yang mempunyai konsekuensi harus setia. Ini yang pertama. Ya. Hal yang kedua, saudara, pernikahan adalah menghayati kesatuan. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi yang kedua adalah pernikahan adalah menghayati kesatuan. Ya, Matius 19 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Jadi bukan dua lagi. Ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau saudara sebelum menikah umpama yang suaminya namanya Samuel, istrinya namanya Eni, kalau dipersatukan itu saudara artinya Tuan dan Nyonya Samuel. Bukan Tuan Samuel dan Nyonya Eni Suryani, bukan. Itu dua orang saudara. Ini konsepnya satu dipersatukan. Jadi kalau menikah itu dua menjadi satu saudara. Tidak ada lagi saudara namanya Tuan Samuel dan Nyonya Eni, tidak, tapi disebutkan di situ adalah Tuan dan Nyonya Samuel, saudara. Jadi nangkep ya, satu. Jadi, saudara, kuncinya gimana? Kunci dari kuasa perjanjian itu adalah dengan menghayati kesatuan suami istri, saudara. Jadi kuncinya harus saudara menghayati kesatuan suami istri melalui apa Pak? Melalui yang pertama, satu roh. Satu roh artinya kita harus punya mesbah keluarga. Dalam bukunya Edwin Louis Cole, ya dalam Maximize Manhood berkata, saudara, ya, engkau akan intim dengan siapa engkau berdoa, untuk siapa engkau berdoa, dan kepada siapa engkau berdoa. Nah, doa itu menghasilkan keintiman, saudara, di dalam rumah tangga. Itu makanya pasangan suami istri keluarga, kalau tidak punya mesbah keluarga, tidak akan menjadi intim, tidak akan menjadi satu, saudara. Keintiman itu artinya gini, kita akan sungguh-sungguh bersatu dan berdoa kepada Tuhan. Saudara. Makanya dikatakan Edwin Cole bilang, kita berdoa dengan siapa? Dengan istri, untuk siapa? Pada istri, dan kepada Allah. Untuk siapa? Dengan siapa? Kepada siapa kita berdoa? Itu menghasilkan keintiman, saudara. Kalau saudara di rumah belum melakukan hal itu, coba saudara praktekkan. Hal itu menghasilkan keintiman antara saudara dengan pasangan dan Allah. Demikian saudara. Jadi yang pertama adalah kunci dari perjanjian dengan menghayati kesatuan suami istri adalah satu roh dalam mesbah keluarga. Hal yang kedua adalah saudara komunikasi yang jujur, ya. Di Kejadian berkata, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan wanita itu, dengan perempuan itu. Mereka akan telanjang tapi mereka tidak malu. Artinya begini, kejujuran, saudara, keterbukaan harus terjadi dalam hubungan suami istri. Apapun yang terjadi, apapun yang suami lakukan harus jujur sama istrinya. Sama sebaliknya istri juga kepada suami. Karena apa? Mereka satu tubuh dalam perjanjian Allah. Ya, ini harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka akan terjadi namanya saudara, ya berkat-berkat juga akan mulai berkurang. Karena kunci kerajaan Allah bukan satu orang, tetapi harus dua menjadi satu. Inilah yang telah Tuhan perintahkan kepada pasangan suami istri. Makanya banyak saudara berkat-berkat yang seharusnya Tuhan udah siapkan buat pasangan suami istri tidak pernah sampai. Ya, ini hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi roh atau mesbah keluarga, yang kedua jiwa komunikasi yang jujur, saudara. Ya. Sehingga tidak akan terjadi perceraian kalau komunikasinya jujur, saudara. Nah, misalnya komunikasi begini, keluarga dari istri mungkin, istri minta uang ke istrinya, istrinya harus jujur ngomong dulu pada suami, izin dulu. Karena apa? Karena pasangan ini suami istri itu tidak boleh disamperin lagi oleh keluarga, saudara. Karena apa? Mereka sudah menjadi satu. Jadi keputusan di mana? Suami harus menyetujui, kalau tidak menyetujui jangan, saudara. Karena apa? Yang paling penting, saudara, rumah tangga pasangan suami istri itu. Makanya ketika menikah, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya. Artinya keluarga yang paling dekat pun orang tuanya. Janganlah mencampuri urusan keluarga anaknya lagi, tetapi biarlah anaknya itu berkembang karena Tuhan udah kasih, saudara, sudah kasih ya, kemampuan untuk mereka berproduksi, kemampuan untuk mereka untuk menghasilkan berkat karena Tuhan telah kasih suatu kemampuan dalam kehidupan pasangan suami istri yang baru itu, saudara. Amin. Saudara nangkep ya hal ini, hal yang kedua. Jadi yang ketiga adalah tubuh atau seks dan kemesraan.
Ini penting nggak? Penting, Pak. Jadi seringkali saya juga nggak mau bahas karena ini masalah terlalu privasi. Tapi buat pasangan suami istri saya kasih tahu, ini paling penting terjadi. Karena apa? Itulah satu kesatuan. Mereka akan menjadi satu daging. Buat apa nikah? Tapi kalau nggak satu daging, yang udah dewasa pasti mengerti. Kenapa harus satu daging? Karena dalam 1 Korintus 7 kalau saudara baca, pria itu saudara dan wanita itu punya nafsu masing-masing. Makanya yang sudah umur matang itu disarankan untuk menikah. Kalau saya baca satu literatur dari Jepang, saudara, suami dan istri itu memproduksi hormon. Nah, hormon itu harus dilepaskan. Nah, hormon itulah yang akan memicu laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi karena tidak terlayani oleh pasangannya. Misalnya si suami laki-laki ini kan pikirannya 3 menit sekali pikirannya seks. Kalau sudah melihat di dalam satu literatur saya baca 3 menit sekali. Makanya kalau tidak melakukan itu, saudara, dalam seminggu tidak melakukan, maka apalagi pasangan yang baru, maka akan ngawur hidupnya, hormon itu akan dibuang kemana? Ya, yang seharusnya pasangan suami istri harus mengerti hal itu. Istri juga demikian, jangan pura-pura tidak tahu. Karena setelah menikah, tubuhnya bukan milik dirinya sendiri. Sama laki-laki juga, ketika menikah, tidak akan ada kata capek. Karena kewajiban itu harus dikerjakan. Sehingga tidak akan terjadi lagi perselingkuhan. Tidak akan lagi terjadi namanya saudara suami tidak setia, istri selingkuh dengan siapa? Karena apa? Karena tercukupi nafkahnya, nafkah batinnya tercukupi. Nah, hal ini harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Saya bukan mau mengumbar yang privasi, tapi saya kasih tahu, tanpa saudara mengerti pengertian tentang ini, maka nanti akan terjadi yang satu selingkuh karena nggak tahan, yang satu juga sama selingkuh juga karena nggak tahan. Tapi biarlah masing-masing harus tahu. Jadi hal yang ketiga dikatakan tubuh seks dan kemesraan harus ada di dalam rumah tangga pasangan orang percaya. Nah, selanjutnya adalah punya visi untuk melayani Tuhan. Ya, ketika kita diberkati Tuhan, kita harus punya visi di dalam gereja Tuhan, umpama di dalam movement atau apapun juga, saudara harus mulai karena Tuhan bilang, pergilah baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yaitu melayani Tuhan. Harus, saudara. Kenapa? Ambil bagian. Ketika saudara ambil bagian dalam melayani Tuhan, maka saudara akan dijagai oleh Tuhan. Amin. Nah, tidak boleh tidak diem aja manasi kursi gereja sampai rusak kursi gereja, saudara tidak pernah melayani. Dari awal masuk gereja sampai akhirnya, saudara diem aja, tidak pernah mau peduli urusan gereja, urusan gembala sidang, dibiarin aja sendiri. Saudara, hati-hati, saudara harus mulai ambil bagian, ya. Yang kedua adalah keuangan atau berkat dari Tuhan. Saudara udah dikasih tahu konsep tentang persembahan persepuluhan, konsep tentang apalagi tentang berilah maka akan diberi, saudara. Saya tidak pernah lihat orang, saudara, mancing ikan tidak bermodal. Mereka selalu bermodal dulu, beli makanan segala sesuatu, dicampur, dibuat, dibentuk, beli kailnya, beli talinya, saudara, beli stangnya itu, saudara, untuk apa? Untuk memancing sehingga ikan itu dapat dipancing sama dia. Demikian juga berkat dari Allah. Berilah maka akan diberi, saudara. Prinsip ini harus terjadi. Persembahan perpuluhan juga harus tahu, saudara, itu milik Allah. Jadi kalau saudara membayar perpuluhan, itu saudara bukan sedang memberikan, tetapi saudara mengembalikan milik Tuhan. Amin. Ini hal yang kelima, saudara. Nah, jadi yang pertama tadi, saudara, keluarga ilahi punya konsep pernikahan adalah perjanjian ilahi, ya. Yang kedua adalah pernikahan adalah menghayati kesatuan. Nah, hal yang ketiga, pernikahan adalah mengemban tanggung jawab. Lihat Efesus 5 ayat 33. Ya, Efesus 5 ayat 33 berkata begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Namun biarlah masing-masing kamu mengasihi istrimu, ya, seperti dirimu sendiri, dan istri harus menghormati suaminya. Ya.
Jadi prinsip keluarga ilahi adalah suami dan istri mempraktekkan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa itu, makanya rumah tangga tidak langgeng. Kenapa? Karena prinsip tanggung jawab ini mereka tidak pernah praktekkan. Jadi yang pertama yang saya mau garis bawahi, suami tanggung jawabnya apa? Memimpin, mengasihi istri. Ini yang suami, ya. Suami itu pemimpin. Dia punya tanggung jawab apa? Memimpin dan mengasihi istri. Kalau istri tidak pernah berdoa, berarti suaminya nggak pernah ngajak dia berdoa. Sama anak-anak juga. Tergantung pemimpin. Hal yang kedua adalah istri. Istri harus apa? Istri yang pertama harus tunduk. Karena firman Tuhan, istri harus tunduk pada suami. Atau hormat. Atau mendukung suami. Tanpa istri melakukan hal itu, maka banyak rumah tangga tidak langgeng, saudara. Ya, tidak panjang umur pernikahan mereka. Karena apa? Suami istri tidak mempraktikkan tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang Tuhan kasih adalah suami memimpin, mengasihi istrinya. Yang kedua, istri tanggung jawabnya apa? Adalah tunduk dan hormat, mendukung kepada suami. Kalau itu tidak terjadi, maka akan ada terjadi perceraian, akan terjadi perselingkuhan, akan terjadi hal-hal yang sedang mementingkan diri kita sendiri. Karena kalau ketika menikah, perlu orang dewasa yang mau menikah. Makanya ketika mau menikah, gembala sidang atau pendeta bertanya, apakah engkau sudah dewasa? Pak, saya sudah 40, tapi sudah kedewasaan orang tidak diukur dari umur. Kedewasaan diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Orang yang sudah dewasa mendahulukan apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga, itu biasanya mereka dahulukan. Tapi kalau anak-anak tidak, ya mementingkan diri sendiri. Yang penting gua senang, masa bodoh. Pasangan mau suka nggak suka, masa bodoh amat. Nah ini tidak boleh terjadi. Makanya kuasa gelap selalu menang. Karena apa? Karena pikiran suami istri tidak dewasa. Mereka tidak pernah merasa punya tanggung jawab. Makanya kalau nikah muda, saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti akan tanggung jawab ini. Saya itu sudah menikah berapa tahun, Mam? 27, 28? 28 tahun kami setelah menikah. Kami sudah dikaruniai cucu 1, saudara. Kami belum pernah bercerai. Kami tetap masih sampai sekarang suami istri. Itu maksud saya menggambarkan 28 tahun itu kita perlu lihat ini firman Tuhan. Makanya kalau rumah tangga yang sudah lama tidak diingatkan kepada firman Tuhan, itu biasanya mereka lihat aja kalau pergi ke mall atau jalan kemana, suami di depan, ya 5 meter di depan, istrinya di belakang, urut kacang mereka. Tapi lihat kalau waktu pacaran tuh lengket sekali kayak perangkok, nempel kemana-mana. Ya, perbedaannya begitu kalau sudah menikah. Makanya sebaiknya sudah menikah, saudara, tetap saudara harus ingat pernikahan itu. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, maka akan saudara terjadi kemuliaan Tuhan. Maka akan digenapilah Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah indahnya bila engkau diam rukun bersama, sebab kesanalah dikatakan berkat Tuhan diperintahkan. Kalau di antara saudara rumah tangga saudara mungkin selama ini berkat kering terus, saudara lihat hal ini. Kalau saudara belum praktekkan bertobat, saudara. Hal yang pertama, saudara, di antara tiga hal ini, saudara perhatiin. Yang pertama, pernikahan adalah perjanjian ilahi. Saudara harus setia. Ya. Yang kedua adalah saudara menghayati kesatuan. Tanggung jawab saudara menjadi istri. Sudahkah melayani suami? Suami juga sudahkah melayani istri? Ya. Yang ketiga adalah pernikahan adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya apa? Suami mengasihi istri, istri tunduk dan hormat pada suami. Maka jika hal itu saudara praktekkan, berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir dalam kehidupan rumah tangga. Saya percaya kalau saudara praktekkan hal itu, maka kasih Tuhan akan turun atas hidup saudara. Seperti lagu ini, saudara. Kasih mengasihi
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, karena disebut kasih, coba ganti nama kasihnya itu, saudara. Kata kasih ganti sama Yesus. Yesus pasti mengasihi. Yesus pasti memaafkan. Yesus, Yesusku ya Tuhan, Yesusku sungguh tiada duanya. Jadi kalau kita praktek kasih, saudara, sama dengan mempraktekkan kasih Kristus. Dan kasih Kristus, saudara, tidak pernah gagal. Ini dalam konteks rumah tangga. Perhatiin, dalam konteks rumah tangga, pakailah selalu mengampuni. Berapa murid-murid Yesus bertanya, berapa kali kita mengampuni? 7 kali 77 kali. Ampuni. Saudara, jangan pernah tidak mengampuni. Karena lagu ini berkati, kasih pasti mengampuni, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada duanya. Hari ini memang terjadi mulai renggang hubungan saudara suami istri. Mari pandang Yesus. Gak usah malu mengakui kelemahan. Justru orang yang lemah itulah akan datang pertolongan Tuhan. Yang merasa kuat, Tuhan tidak pernah tolong. Itu makanya kita butuh Tuhan. Makanya pagi hari kita berdoa. Katakan, Your kingdom come, Your will be done. Kerajaanmu datang, kehendak-Mu jadi atas kami seperti di surga, di bumi pun jadi dalam rumah tangga. Kalau hari-hari ini saudara mungkin tidak mengasihi, kurang mengasihi istri, mari saudara mulai mengasihi. Kalau ada sesuatu hal, mari dahului pria terutama minta ampun, minta maaf sama istri. Sama sebaliknya, jika istri selalu tidak pernah tunduk pada suami, mari belajar bertobat. Bertobat istri, mari lakukan firman Tuhan di hari ini. Makasih Tuhan, biar saudara kuasa gelap tidak senang lagi, tapi kuasa gelap diusir. Karena apa? Karena kita tunduk sama firman Tuhan. Ketahuilah, ketika saudara tunduk pada firman Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan, rumah tangga saudara akan mengalami berkat-berkat kasih karunia dari kasihnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah engkau semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat semua yang hadir, jemaat gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, mulai dari keluarga Pak Simon, Tuhan dengan istrinya, keluarga Pak Andri dengan istrinya, keluarga Exal Tuhan dan keluarganya, juga Tuhan berdoa buat keluarga Shalom dan anak-anaknya, jamaah dalam nama Yesus, agar pagi hari ini mereka mengalami kasih karunia Kristus. Mari lawat Tuhan semua yang hadir juga Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus jamaah. Dan kalau engkau mau didoakan, mari angkat tanganmu di tempat engkau mendengarkan. Angkat tanganmu, taruh di dada. Saya akan berdoa buat setiap saudara yang menaruh tangannya di dada. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Jika hari-hari ini berkatnya terlalu seret, damai sejahtera kurang, bertobat Tuhan. Mari ikuti saya Tuhan Yesus. Kami bertobat pagi hari ini. Dan kami mau melakukan kembali kasih mula-mula. Kami akui kesalahan kami. Dan kami mau mengasihi istri kami. Kami mau tunduk pada suami kami. Kami mulai kembali kepada perintah Tuhan. Kami akan mengambil tanggung jawab kami masing-masing. Kami akan menjaga covenant. Kami tidak akan lagi tipu-tipu. Kami mau jujur apa adanya dan setia. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Berkati juga semua Tuhan teman-teman kami atau keluarga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan. Keluarga Kiki juga berkati Tuhan rumah tangannya. Anak istrinya Engkau berkati, keluarga orang tuanya juga. Berdoa juga keluarga Bob Tuhan. Beri berkati dalam nama Yesus.
Berkati juga Tuhan buat keluarga Roni Weno, Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan, yang menyaksikan firman Tuhan ini. Keluarga Tuhan Tumpal Sinaga, Engkau berkati juga dalam nama Yesus. Bahkan semua keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, Kau lawat mereka satu persatu, agar kasih Allah, kuasa Allah turun atas rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hari Tuhan Kau berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kau lawat, mari pulihkan bangsa kami, berkati pemimpin kami, agar setiap keputusan yang mereka ambil menjadi Tuhan berkat buat rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam dan demi nama Yesus. Mari kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa berdoa buat keluarga kami, keluarga anak kami yang paling besar Maria, Yosi, dan cucu kami Marsa. Anak kami yang di Jerman juga berkati Clement Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga anak kami Tuhan di sini Elia, Tuhan berkati dalam sekolahnya dalam nama Yesus. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya Tuhan, pelayanan juga dalam nama Yesus. Hamba-Mu pribadi berikan kesehatan, kekuatan, berkati juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.